Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Se-Inggris ya. Jadi, saya Mas Adong ya. Hari ini kita bakalan ngebahas cara target audiens yang benar agar tepat sasaran. Dan saya bilang lagi, jangan asal-asalan. Oke? Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Agar tidak rugi atau boncos. Oke? Dan seperti biasa, saya nggak buat materinya, saya cuman bisa apa ya, praktek aja ya. Saya nggak pandai untuk menjelaskan materi-materi, tapi saya lebih suka praktek. Oke. Nah, di sini saya bikin slide-nya asal-asalan ya, supaya apa ya? Agar teman-teman paham ya. Jadi jangan kebanyakan teori, oke? Nah, di sini kita akan belajar dulu ya. Kita akan belajar riset sendiri dulu ya, riset sendiri yang ini ya, riset sendiri. Riset sendiri ini gimana mas? Nah, oke. Katakanlah ya, teman-teman ingin jual make up atau skincare lah, make up. Make up artis. Nah, ini teman-teman bisa lihat behaviornya atau perilaku dari yang komen-komen ini. Teman-teman bisa cari sendiri nih, cari sendiri perilakunya, kebutuhannya apa. Teman-teman tinggal tambahkan di apa namanya, di ads teman-teman ya. Makanya perlu sekali teman-teman belajar yang namanya bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini apa mas? Nah, saya kasih tahu ya. Nah, di sini banyak sekali template-template bisnis model canvas ya. Teman-teman bisa cari yang ini atau yang ini. Oke, ya, saya jelaskan sedikit. Oke. Di sini ada bisnis model canvas, bisa teman-teman bikin sendiri. Di sini dia jual t-shirt atau kaos. Teman-teman bisa isi kelebihan, keunggulan, di mana dia nongkrong, tag likes apa yang dia sukai begitu. Nah, teman-teman bisa riset sendiri pakai di grup atau di pages ini, page ini. Oke. Mungkin sedikit saja ya saya jelaskan di sini. Teman-teman bisa searching di YouTube bagaimana cara buat ini bisnis model kanvas. Banyak sekali kok di YouTube. Ini penting sekali ya teman-teman, penting sekali supaya nanti kedepannya tahu siapa sih uh, calon target market yang ideal bagi produk teman-teman itu. Siapa? Apa mama? Apa anak muda? Nongkrongnya di mana? Di tempat orang jual pop ice atau di uh, apa ya, pop ice apa Dunkin, di tempat nongkrong kafe kafe yang mahal gitu. Oke, sampai di sini paham ya. Lalu gimana lagi mas? Oke. Lalu kita pakai riset audience. Toolsnya tools dari Facebook. Oke, tools dari Facebook namanya Audience Insight. Audience Insight. Nah, ini contohnya. Oke. Oke, kita praktek dari sini. Teman-teman buka Business Manager-nya sendiri ya. Oke. Lalu klik Business Tools. Business Tool. Lalu Audience Insight. Mana Audience Insight? Nah, ini. Buka Audience Insight. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa riset produk teman-teman, calon pembeli. Nah, gitu. Jual apa ya kira-kira enak? Kita bisa pilih Indonesia aja, karena kebanyakan teman-teman member saya tuh jual produk di negara kita sendiri, Indonesia. Oke, Indonesia.
ada 100 M atau 150 M orang di Indonesia menggunakan Facebook, 44% wanita, 56% lelaki. Lebihnya nggak tahu. Oke, lanjut ya. Kita cari yang woman aja ya, wanita. Interest ini yang penting. Target teman-teman, katakanlah pengen cari kosmetik atau teman-teman jual skincare ya, skincare, yang related cosmetic. Oke, nah di sini kalau kita di sini 61% wanita, 30% lelaki ya yang menyukai kosmetik. Ya iyalah, mungkin 39% ini adalah benches ya teman-teman. Oke. Oke, nah kita bisa lihat teman-teman ya di sini yang menyukai kosmetik ini adalah job title atau pekerjaan mereka itu tuh ada kan, enak kan, community and social service, healthcare and medical service, tuh bisa ditargetin di sini ya teman-teman. Nah ini pack like-nya bisa kita masukkan di interest, tuh enak banget kan. Nah tuh kan ada. Nah ini artis juga bisa dimasukkan, makanya teman-teman saya bilang tadi bikin dulu bisnis model canvas. Oke, bisnis model canvas ini sangat penting dan sangat berguna sekali ya. Pain and gain calon customer teman-teman itu apa, neraka dan surganya teman-teman calon customer itu teman-teman itu apa. Katakanlah jual produk kosmetik ya, jika jerawat Anda akan hilang dalam 2 minggu. Rahasia cara menghilangkan jerawat dalam 2 minggu. Ketakutannya apa? Nah, ketakutannya adalah kita bikin di dalam copywriting landing page, bikin dulu apa ya, kalau ini ketakutannya kalau kamu ada jerawat nanti kamu susah mendapatkan pacar. Itu nerakanya dari kata-kata tersebut ya. Jadi teman-teman harus bisa dulu atau bikin dulu bisnis model canvas ini. Jangan asal-asalan nih teman-teman, saya bilang sekali lagi, jangan asal-asalan. Riset ini, kalau saya riset audiens ini seharian kalau nggak setengah hari bisa selesai. Dan itu adalah salah satu jalan paling worth it ya untuk menghindari suatu keboncosan. Oke, menghindari suatu keboncosan. Oke, setelah teman-teman bikin ini bisa diterapin di landing page. Oke, bisa diterapin ke landing page atau ads kalian atau iklan ya. Oke, balik ke topik. Lalu pakai apa lagi, Mas? Oke, kita akan tools berbayar ya. Biasanya saya sering gunakan AdSumo. Kita login AdSumo login. Oke. Nah, oke ya. Praktek nggak ya? Ya udah, saya kasih tips dan trik gratis ya nih. Oke. Katakanlah saya ingin jualan kosmetik ya. Ini contoh saja ya teman-teman. Saya bikin kosmetik. Contoh ya. Nah, ini aja ya. Oke. Kosmetik atau skincare, katakanlah skincare. Ini aja ya. Kita langsung praktek. Simpan. Oke.
simpan. Kita bakal jualan skincare. Ini ilmu sangat mahal ya teman-teman. Oke. Terus kita emoji. Nah, oke, teman-teman siapkan ini ya. Satu, teman-teman harus siapkan ini, bisa teman-teman catat. Oke. Silan nggak? Ada nggak? Ini satu, ini fungsinya buat apa mas? Fungsinya buat biar iklan kita menarik, eye catching ya, eye catching. Nah, satu ini, dua yang ini apa lagi mas? Kok nggak berubah? Ini adalah biar iklan kita bol-bol gitu tulisannya. Nanti kita praktek. Oke, nanti kepanjangan. Oke ya. Kita bikin iklannya. Yuk, bikin iklan. Seron. Di sini teman-teman ya saya menjelaskan bagaimana cara buat iklan. Cara ngiklan yang baik dan benar. Di sini kita ada 3 opsi: awareness, consideration, dan konversi. Kan kita bakalan jual produk fisik ya, jual produk fisik. Kita bisa lakukan langsung konversi. Tapi sebaiknya ya, kalau produk teman-teman baru, kita bikin video views dulu. Video views kita nggak usah masukin URL-nya ya, tapi bisa juga sih masukin WA-nya aja. Jadi kita bikin video views-nya itu kira-kira apa ya, perjalanan 4 hari lah, 4 hari. Terus kita bikin custom audience-nya. Siapa sih yang udah nonton video kita, yang udah nonton video kita 95%. Nah, nanti kita bikin apa ya, custom audience. Jadi otomatis mereka tuh tertarik dengan video kita dan kita masukkan ke conversion interest-nya. Begitu. Nanti kita belajar ya. Kita belajar cara iklan konversi, jual skincare. Masih WA. Oke. Langsung. Di sini kita bikin kampanye konversi. Skincare. Satu. Kita sembarangan aja ya teman-teman. 2. Mas, kenapa bikin begini? Saya biasanya gunakan satu. Saya biasanya gunakan 133. Kayak farmasi sepak bola ya mas. Iya. Apa ini mas? 133. 1 kampanye, 3 interest, dan 3 ads video atau ads impact. Sampai di sini mengerti nggak? Oke, nanti kita langsung praktek ya, biar nggak nggak kepanjangan. Biasanya saya gunakan kampanye campaign budget optimization. Nah, budgetnya berapa mas? Tergantung, 50.000 bisa. Kalau saya biasanya 100.000 ya. 100.000 per hari. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, ad set name. Kita masukkan apa ya, kalau kosmetik ini beauty. Oke, beauty. Interest
interest beauty. Oke. Pixel. Nah, kita kayak gini pixel ya. Kita masukkan pixel kita, teman-teman. Penting pixel ya. Eventnya apa, Mas? Eventnya ya purchase. Orang yang belanja ke web kita. Oke. Sampai di sini mengerti ya. Masukin pixel, teman-teman. Lalu eventnya apa? Purchase. Nah, di sini bisa sih teman-teman ads-nya mau kapan jadwalnya bisa disetting di sini. Oke. Nah, ini penting. Banyak sekali member-member saya, ratusan itu, Mas, bikin cara riset audiens yang benar dong, nah gitu kan. Oke, baiklah, saya akan jelaskan bagaimana. Di sini saya menggunakan AdSumo. Kita jualan apa tadi? Oh, skincare ya, kosmetik. Kita jual kosmetik. Kita buying power atau pembeli yang kuat itu di usia berapa sih? Kalau 18 ini rata-rata apa ya? Mereka belum punya uang atau masih minta ya. 25 lah, 25. Soalnya 25 ini biasa saya gunakan ya. Biasa saya gunakan untuk jualan produk sepatu saya, jualan madu saya, dan masih banyak lagi. Dan buying power yang kuat ya umur segini 25 sampai kalau 50 ke atas udah apa ya, aki-aki, bukan aki-aki sih, kurang sih menurut saya. Saya biasanya gunakan umur ke 47 deh, 47 sampai 48 ya biasanya. Nah, inilah buying power yang kuat. Ini menurut saya, Dan teman-teman bisa testing aja sendiri. Oke. Gender, alat gender ini kelamin, woman. Kan saya jual skincare ya. Ya nggak mungkin saya target lanang ya, cowok ya. Pastinya wanita. Oke. Reach people beyond the detail targeting. Misalnya ini conteng aja, oke. Checklist aja ya teman-teman. Nah, di sini yang pentingnya detail target. Oke. Nah, tolong perhatikan ya, saya jelasin lambat-lambat biar teman-teman paham. Kita cari beauty. Surround. Beauty. Explore. Make up lah, make up. Oke. Make up. Cosmetic. Nah, beauty. Audience size. Oke. Yang berkaitan dengan beauty ini apa aja sih, Mas? Oke. Kita explore ya. Kita masukkan beauty, copy beauty ya. Kita catat aja ya. Teman-teman bisa riset sendiri, nggak pakai Instagram, Facebook, bisa pakai apa namanya, pakai pikiran juga bisa sih teman-teman. Beauty ada nggak? Oke. Beauty ada, searchnya 1.437 juta ya, 37 juta. Lalu kita masukkan yang berkaitan dengan make up ya. Cantik berkaitan nggak? Ya berkaitan. Cosmetic, kita masukin cosmetic. Oke, masukkan. Di dalam interest ini kita bisa masukkan beberapa interest, 3 sampai 6 ya biasanya saya.
interest beauty cosmetic, lalu beauty salon. Oke, beauty salon 762 ya, nggak apa-apa. Terus face nggak usah motivation, nggak ini ya, nggak nyambung. Make up artist jangan dulu. Beauty skin, ini ada beauty skin, meskipun dia reach jangkauannya 121.000 orang nggak apa-apa, yang penting dia apa ya, related apa ya tadi, lupa aja. Beauty skin ya, beautiful skin ya, beautiful. Nah, dah. Kita masukkan 5 enter saja ya, teman-teman. Nah, ini natural skin care. Natural skin care. Nah, dah. Oke, sampai di sini paham ya, teman-teman? Kita masukkan dulu 5 interest ya. 5 interest di dalam satu adsense. Nah, saya baca dulu ya. Kita memasukkan detail targeting 5, potential reach atau potensi jangkauannya bisa mencapai 37 juta orang ya, 37 juta orang. Lalu Mas, bagaimana saya mengecilkan audiens ini? Nah, ya gini teman-teman, kalau teman-teman nggak bikin narrow atau katakanlah ya, oke, aduh terlalu kecil, kita bikin buka di sini aja ya, kita bikin irisan ya, set. Nah, mana kecil-kecil, oke. Nah, ini irisan, oke, merah. Ini interest teman-teman ya. Nah, interest teman-teman. Ini apa ya? Ini irisan, ini interest. Pokoknya kita tuh di sini di antara facts like, di antara apa namanya, behavior, di antara pokoknya semakin ini detail, semakin ideal customer kita. Oke, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, narrow. Oke. Nah, oke, sampai di sini paham ya, teman-teman? Kita narrowkan ya. Ini trik yang paling penting dan saya akan ungkap di sini. Dari kelima interest ini kita narrowkan lagi berdasarkan perilaku. Orang yang menyukai beauty, kosmetik, natural skin, kita narrow menjadi orang itu suka online shopping atau belanja online. Oke, online shopping. Kita lihat potensial reach-nya 29 juta, berkurang sedikit ya teman-teman. Kita narrowkan lagi, mana ya? Nah, ini maksud saya gini, dari interest ini kita ada 2 interest ya, ada 5 interest tadi, dan kita bikin interest baru, yaitu bahasa sederhananya aja ya ini, yaitu apa ya tadi, online shopping. Nah, ini online shopping. Nah, jadi yang suka online shopping dan online shopping, yang suka kosmetik dan online shopping, nantinya akan masuk ke sini. Nih, ngerti nggak? Oke, sampai di sini paham ya? Lalu, lalu kita masukkan narrow lagi, persempit lagi audiensnya.
persempit lagi. Nah, ini yang paling penting, yang sering nggak dibahas oleh masta-masta ya. Kita masukkan customer classification. Customer classification. Pupil in Indonesia will prevent mean and high value goods, atau orang-orang Indonesia yang cenderung membeli barang-barang yang menengah ke atas. Oke. Nah, ini di bawahnya conteng juga, sama aja ya. Menyukai barang-barang yang menengah ke atas, otomatis audiensnya turun kan, 9 juta. Jadi ini dipersempit lagi. Oke. Oke. Nah, ini dipersempit lagi. Jadi 5 interest tadi, beauty, natural skincare, bla 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 bla, dan online ini dipersempit lagi. Oke, sampai di sini paham masuk ya. Lalu kita bikin lagi, narrow lagi. Narrow. Nah, sorry bahasa Inggris saya agak jelek ya. Narrow lagi ke biasanya saya menggunakan behavior orang yang suka belanja online. Nah, disinilah saya masukkan yang bikin orderan banyak itu di sini. Di mana ya? Interest, behavior, engage shopper kalau nggak salah. Kita cari aja, kita ketik aja narrow feature. Ngaget. Nah, ini ada. Nah, masukkan 400. Nah, jadi 4 juta kan? Nah, 4 juta. Ini lumayan loh, teman-teman. Berarti yang suka skincare, terus orang-orang yang suka barang-barang yang mewah, mereka suka online, dan mereka suka ya belanja online langsung, pembelian di di landing page ada 4.200.000 orang. Nah, ini terlalu luas. Tapi teman-teman kalau budgetnya banyak ya bisa langsung testing. Kalau kita mau persempit lagi, bisa juga. Kecenderungan orang-orang kaya itu apa ya? Kata saya tadi, nongkrongnya di mana? Di tempat nongkrong mewah. Di mana ya? KFC atau apa ya, kopi itu lupa saya. Apa ya kopi ya? Lupa saya, sorry. Starbucks gitu, Starbucks ya. Dan juga kebiasaan orang kaya itu traveling. Kita coba bisa masukkan behaviors. Traveling ada nggak? Nah, ada. Traveling dalam 1 minggu yang lalu. Oke. Nah, jadi 800.000 orang. Nah, ini sangat potensial ya teman-teman. Sampai di sini paham ya? Paham. Oke. Lanjut ke sini, placement, manual placement. Saya biasanya menggunakan Facebook dan Instagram aja. Tapi kalau teman-teman mau mengaktifkan di Instagram aja, berarti peran teman-teman aktif di Instagram doang. Dan potensi jangkauannya 600.000 orang yang menggunakan Instagram yang suka dengan make up, suka dengan belanja online, suka traveling. Mereka jadi satu kesatuan. Oke, sampai di sini paham ya? Tapi saya biasanya gunakan Facebook dan Instagram karena powerful. Di sini placement saya biasanya gunakan stream. Stream ini biasanya orang-orang yang suka giveaway itu kan. Saya matiin aja. Soalnya jarang sekali ya. Oke. In article. Biasanya saya nggak gunain in article. Soalnya kurang menurut saya. Oke, sampai di sini paham ya? All device. Teman-teman bisa targeting Android atau iOS. Kalau teman-teman ingin gunain targeting ke orang-orang yang pengguna Apple,
bisa menggunakan iOS, tapi saya cenderung menggunakan all mobile device. Di sini teman-teman bisa juga only when connected to WiFi. Jadi orang-orang yang menggunakan WiFi saja begitu. Tapi saya biasanya gunakan ini. Lanjut, kita next ya. Nah, di sini pentingnya kita bikin konten. Dalam video kemarin saya udah jelaskan ya bagaimana bikin konten yang menarik perhatian. Konten 1. Oke. Add preview. Oke. Fanspage. Nah, ini sebagai contoh aja ya, oke, teman-teman. Sebagai contoh. Lalu teman-teman masukkan image. Load. Oke. Mana sih yang saya download kosmetik tadi tuh? Oke. Kosmetik mana? Kosmetik. Nah, ini. Oke. Nah, ini sebagai contoh aja, oke. Kosmetik. Nah, iklan kan kosmetik. Nah, ini kan bagus kan? Ini sebagai contoh aja. Nah, bagaimana cara membuat copywriting yang menarik? Oke, kita bikin. Caranya sangat simpel, teman-teman bisa menggunakan pemikiran sendiri dan jiplak atau amati tiru modifikasi dari uh, kompetitor teman-teman. Oke. Saya biasanya menggunakan sendiri ya, soalnya saya udah belajar atau kursus copywriting. Oke. Tapi kalau dulu saya biasanya kan belum kursus tuh 2 tahun yang lalu. Terus cara yang paling efektif adalah riset kompetitor dari iklan landing page. Itu sangat-sangat powerful sekali. Jadi teman-teman nggak usah mikirin copywriting, tinggal edit aja kata-katanya, tapi jangan sampai 100% sama mirip. Itu nggak etis banget ya. Lalu gini, kita bikin copywritingnya. Oke. Ini saya kan perlu satu, kunjungi website ini ya teman-teman. Yang kedua ini emoji sama bold italic ini. Biar apa? Supaya copywritingnya menangkap perhatian. Biasanya saya pakai emoticon dulu. Soalnya calon customer itu atau orang-orang itu akan 3 detik pertamanya search emoticon. Di sanalah dia berpikir, wah apa ini? Nggak taunya iklan kan gitu. Kalau kita nulis iklan dulu, kata-kata dulu itu kurang menurut saya. Soalnya saya udah testing beratus-ratus iklan. Nah, oke. Rahasia. Kulit cerah dalam 2 minggu. Ini rahasianya. Kok 2 kali ini rahasianya? Ini sebagai contoh aja teman-teman. Teman-teman bisa cari copywriting kompetitor kalian, oke? Nah, fungsinya teks bold itu untuk apa? Untuk ini ya teman-teman. Oke. Kita pilih ke sini.
copy paste kata-kata tadi, kita pilih, kalau saya biasanya yang ini. Oke, kita replace ke, nah jadi bold ya kan. Oh, ini sangat apa ya, powerful banget, sangat menangkap perhatian banget ya, daripada teks yang seperti biasanya. Terus di sini teman-teman bisa masukkan manfaat, ketakutan mereka, benefitnya, bla bla bla, dan masukkan link kalian, http makeupkalian.com. Nah, ini juga masukin. Terus bikin penawaran gitu. Oke, sampai di sini paham ya? Teman-teman bisa cari sendiri ya copywritingnya, soalnya takutnya panjang. Videonya panjang nanti nggak bisa di apa ya, ekspor impor. Headline, bayar beli sekarang, ini buying powernya kuat kata-kata ini. Beli sekarang, bayar di rumah, COD. Ini buying powernya sangat kuat. Oke, deskripsi ya, bisa teman-teman deskripsi. Nah, masukkan ini teman-teman URL. Sorry, agak nge-lag MacBook saya, soalnya versi lama guys. Oke. Nah, sampai di sini paham ya? Display link, bayar di rumah.com. Ini opsional, bisa teman-teman isi, bisa enggak ya. Oke. Call to action bisa gunain terserah sih, ini bebas. Kalau saya biasanya shop now. Oke, sampai di sini paham ya. Dan URL parameter ini saya belajar di Mas Yoyo. Tahu nggak Mas Yoyo yang ngiklan satu hari bisa mencapai 2M? Mas Yoyo yang podcast sama Deddy Kobuzer, coba tanya aja. Coba cari aja di YouTube. Ref produk kita skincare. Dan ini bisa menurunkan atau menghemat cost atau biaya teman-teman ya. Oke. Lalu kita publish ya, oke. Kita publish ya. Publish. Dah selesai. Nah, enak kan? Nah, selesai. Langsung kita duplikan, bikin, tambahkan image-nya yang lain. Yang saya download tadi itu kan banyak kan. Tinggal ganti-gantinya aja teman-teman. Ganti image-nya aja, ini clear image, upload, langsung publish. Teman-teman bisa variasikan sendiri ya. Oke. Nah, mungkin itu saja ya sharing kita hari ini. Apabila teman-teman kebingungan, bisa hubungi Instagram saya ya. Kalau saya ada waktu ya bisa konsultasi. Soalnya banyak sekali teman-teman kita itu yang nanya-nanya di, kalau di Telegram dan WA itu sangat apa ya, pokoknya satu hari itu melayani berapa ratus chat itu apa, susah sekali, nggak ada waktu. Makanya ketika ada teman-teman ingin bertanya, silakan di Instagram saya, soalnya di sana baru sedikit kan. Dan teman-teman bisa request di Instagram pertanyaan-pertanyaan,
nanti saya akan bikin video gitu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, sharing-sharing dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.